Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Cinta Ditolak, Santet Bertindak part 7. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tapi kenapa emak sakitnya baru sekarang, Mbah? Tanya Seno. Pikirannya sedikit terusik dengan keadaan Sumi yang disampaikan oleh Mbah Bayas. Baginya, santet itu hanya ada di TV atau di film. Kalau benar kena santet, apa tandanya? Bagaimana caranya? Lalu, bagaimana agar bisa sembuh? Mbah juga baru menemukan kasus seperti ini. Santet yang dikirimkan setelah kian tahun baru bisa kena kepada sasarannya. Bisa jadi ibumu beruntung, ada yang ngemong, ada penjaganya, ada lagi alasan lain yang Mbah sendiri kurang paham. Maaf Mbah, tak adakah cara lain untuk menyembuhkan ibu saya? Tanya Sisi. Berat Nduk, orang yang melakukan ini bukanlah orang sembarangan. Di dalam tubuh ibumu ada beberapa makhluk yang menempel. Mereka berusaha menguasai jiwa raga ibumu seutuhnya. Kalau hal itu terjadi, ibumu bisa kehilangan kewarasan atau mungkin nyawanya. Mendengar itu, raut kesedihan nampak dari wajah Sisi. Melihat wanita yang telah melahirkannya mengalami kesakitan sepanjang hari akan sesuatu yang tak ada kejelasannya. Sungguh pemandangan yang menyayat hati. Apalagi ditambah apa yang baru saja disampaikan oleh Mbah Bayas. Maka dari itu, coba ibu ingat-ingat lagi lebih dalam siapa orang yang ibu sakiti. Kalau sudah ingat, usahakan temui dan minta maaflah dengan setulus hati kepada orang itu, ucap Mbah Bayas kepada Sumi. Sulit, begitu gambarannya yang ada di benak Sumi dan Sisi. Tapi selain itu, Mbah akan berusaha mencoba mengurangi atau menyembuhkan sakitnya. Sepertinya makhluk yang mengganggu ibumu masih kesusahan menguasai jiwa dan raganya, terang Mbah Bayas. Kemudian Mbah Bayas berpaling kepada Seno dan berkata, "Lusa, kamu ke rumah Mbah lagi, nanti akan Mbah berikan ramuan obat." "Nggih Mbah, jam berapa ya Mbah?" "Habis asar." Seno mengiyakan amanah Mbah Bahas. Tak berselang lama, Mbah Bahas pun pamit pulang, undur diri dan Seno mengantar pulangnya. Nafsu makan Sumi seperti semakin hilang, mulutnya masih sulit digerakkan, begitu juga dengan lidahnya. Menganga untuk menerima makanan saja terasa berat dan sakit, hanya bisa memakan nasi yang dibuat seperti bubur dengan sayur bening. Itu pun tidak bisa banyak. Meski demikian, Sumi tidak semakin kurus, masih seperti waktu awal-awal sakit. Siang itu Seno mengunjungi orang tuanya di desa sebelah, sedangkan Sisi dan Kila menemani Sumi di rumah. Setiap kali selesai salat, Sisi selalu mengamalkan apa yang Udin anjurkan, mengaji sebisanya dengan menyediakan air putih segelas untuk diminumkan kepada Sumi. Mungkin inilah yang menyebabkan jin di tubuh Sumi kesulitan untuk menguasai jiwa raga Sumi sepenuhnya. Selesai ngaji, Sisi dikejutkan dengan suara yang berasal dari dapur. Bruk. Bergegas Sisi menuju asal suara, terbayang ibunya yang kini sedang berada di dapur. Begitu sampai di sana, didapati tubuh ibunya sudah tergeletak di lantai dapur. "Astagfirullahaladzim, Mak," pekik Sisi. Dengan susah payah diduduknya Sumi, namun tiba-tiba Sumi melotot dan mengeram. Sisi terkejut dan segera menyadari bahwa saat ini Sumi bukanlah ibu yang Sisi kenal. "Hei, siapa kamu?"
Tanya Sisi dengan suara yang tak gentar. Meski ada sedikit rasa takut, tapi Sisi tak mau menunjukkan ketakutannya di depan makhluk yang sedang merasuki ibunya. Sumi hanya mengatupkan bibirnya sambil mengeram. Sisi bangkit lalu mengambil gelas yang tadi berisi air untuk diminum Sumi. "Minum," seru Sisi sambil menyodorkan air putih. "Nggak mau." Sumi yang selama ini sakit tak bisa berbicara lancar. Secara mengejutkan, tiba-tiba bisa menyaut, "Ayo diminum." "Nggak mau." "Nggak mau itu ya nggak mau." Sosok yang ditubuhi Sumi mencoba menolak. Sisi merangkul Sumi dan menempelkan sisi gelas ke bibir Sumi. Perlahan, Sisi membaca doa. Dia bertekad bagaimanapun caranya agar air itu harus terminum oleh Sumi. Sumi meronta. Air yang mengenai bibirnya sedikit demi sedikit tertelan. Secara perlahan kesadaran Sumi kembali pulih. Sumi lalu meminum setengah gelas dari isi gelas. Sisanya dilumurkan oleh Sisi ke muka, tangan, dan kaki Sumi. "Emak tak apa?" Sumi hanya membalas pertanyaan Sisi dengan anggukan pelan. "Emak mau makan, aku suapin apa makan sendiri?" "Makan sendiri aja, Nduk." Sisi lega, setidaknya ibunya sudah normal kembali. Normal dalam arti tidak berada dalam pengaruh jin. Dalam hati, Sisi pun merasa sedih di saat genting tak ada suami ataupun kakaknya. Dia juga rapuh dan butuh dikuatkan. Apa jadinya jika aku sendiri ketakutan dan membiarkan ibu dalam keadaan seperti itu? Aku harus kuat, tak boleh takut dan lemah. Allah pasti akan selalu bersama hambanya yang senantiasa mendekatkan diri padanya. Diambilnya gawai yang tergeletak di atas meja, lalu memilih salah satu kontak yang tersimpan. Sebuah pesan tentang apa yang baru saja terjadi dikirimkan ke Udin, berharap kakaknya itu segera menelponnya. "Halo, Assalamualaikum, Duk." Salam Udin di panggilan telepon. "Waalaikumsalam, Mas. Tadi gimana ceritanya bisa seperti itu?" "Pas aku sampai dapur, emak sudah jatuh. Pas aku bangunin, aku malah dipelototin. Lalu aku paksa minum air yang disediakan waktu mau ngaji. Meski bilang gak mau, aku bekap tubuhnya dan kutempelin gelas ke bibirnya biar diminum." "Syukurlah, Nduk. Maaf, Mas belum bisa pulang. Kamu jangan takut ya. Dijaga amalannya, mumpung bulan puasa juga. Perbanyak ibadah." "Aku gak takut, Mas. Aku yakin Allah pasti bersamaku. Ya udah, Mas balik kerja dulu." Udin sedikit takjub dengan nyali adiknya itu. Meski dia perempuan dan tak punya pengalaman spiritual, keberaniannya banyak diacungi jempol. Tapi siapa sangka masalah yang lebih besar sudah menanti mereka. Orang jahat yang akan mencoba menyakiti Sumi semakin gigih, membuatnya lebih tersiksa. Itulah sahabat cerita dari Cinta Ditolak, Santet Bertindak. Ditunggu part selanjutnya.